Selamat malam saudara, saatnya Anda masih menyaksikan Kompas TV di Suara Unggul Pilkada 2024. Malam hari ini Anda bersama saya Audrey Chandra. Saudara, malam hari ini kami masih menyoroti soal beberapa survei yang sudah mengeluarkan surveinya atau kemudian rilisnya siapa saja suara-suara unggul mulai dari di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini sorotan kami tidak hanya tertuju kepada Jakarta atau Jawa Barat atau Jawa Timur atau Jawa Tengah, tetapi kami malam hari ini juga menyoroti soal siapakah suara unggul calon gubernur Maluku Utara. Selengkapnya saudara akan hadir menemani Anda malam hari ini bersama saya Audrey Chandra. Saya, Sari Cuanda, istri dari almarhum Beni Laos, saya siap mencalonkan diri sebagai calon gubernur Maluku Utara. Bukan sebuah keputusan mudah bagi Shirley Coanda. Dalam kondisinya yang masih diselimuti duka atas kehilangan suami tercintanya Beni Laos, dengan tegar, Shirley menyatakan siap menggantikan sang suami maju sebagai calon gubernur Maluku Utara. Semua dilakukan Shirley atas nama cinta dan untuk meneruskan cita-cita sang suami memimpin Maluku Utara. Ini bukan tentang perjuangan satu orang anak bernama Beni Laos. Ini bukan tentang perjuangan seorang anak bernama Shirley Cuanda. Ini tentang perjuangan ratusan ribu masyarakat anak Maluku Utara. Meski tidak memiliki latar belakang politik, namun pengalamannya mendampingi sang suami selama berkarir politik membuat Shirley tak asing dengan dunia politik. Dengan restu dari keluarga dan persetujuan 8 partai koalisi yakni Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3, Gelora, PSI dan Partai Buruh, Shirley Coanda maju menjadi calon gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Tragedi yang memilukan itu yang dimana saya tidak bisa menolak kehendaknya, pada akhirnya mengantarkan saya pada jalan hidup saya. Takdir saya, jalan Tuhan sehingga saya sekarang berdiri di depan Anda, menjadi calon gubernur wanita pertama di Maluku Utara. Calon gubernur Maluku Utara Beni Laos meninggal dunia akibat kapal cepat yang ditumpanginya saat akan berkampanye di Desa Kawalo meledak di Pulau Talibu pada 12 Oktober lalu. Beni Laos dan 5 orang rombongannya meninggal dunia. Sang istri Shirley Coanda yang turut berada di kapal selamat meski terluka dan mendapat perawatan. Kini Shirley pun bertekad melanjutkan perjuangan suaminya untuk warga Maluku Utara. Tim Liputan Kompas TV. Dan berdasarkan dari hasil hitung cepat survei Indikator Politik Indonesia, calon gubernur Maluku Utara, Shirley Coanda, ini unggul daripada rival-rivalnya. Apa saat ini yang sedang dilakukan oleh Shirley karena mendapatkan keunggulan begitu ya, mendapatkan suara unggul berdasarkan hitung cepat versi Indikator Politik Indonesia. Malam hari ini melalui sambungan Zoom sudah bergabung dengan Bu Shirley. Malam Bu Shirley. Selamat malam. Bu Shirley, pertanyaan pertama, Ibu sudah tahu Bu kalau nama Ibu sebagai calon gubernur Maluku Utara ini berdasarkan hasil hitung cepatnya Indikator Politik Indonesia mendapatkan suara yang unggul dibandingkan dengan rival-rival Ibu? Ya, saya udah tahu. Saya tadi udah lihat dari hasil live quick count-nya.
Apa Bu yang tergambar pada saat tadi Ibu mendapatkan suara unggul? Sudah bisa diprediksi atau tidak menyangka hasilnya seperti ini? Hasil sementara ya Bu? Sebelumnya pertanggal 19 November kemarin kami sudah melakukan survei terakhir bersama dengan indikator juga di angka waktu itu di 47,5. Jadi saya sangat percaya akan statistik dan hasil survei. Jadi tim kami memprediksi hasil quick count-nya akan ada di sekitaran 47 sampai 50. Bu Sherly maju sebagai calon gubernur Maluku Utara bukan tanpa beban ya Bu ya, memikul beban yang berat sekali, harus kehilangan sang suami, lalu kemudian Ibu di saat itu, pada saat Ibu masih dirawat di rumah sakit, Ibu juga memutuskan untuk saya tetap melanjutkan cita-cita suami saya. Apa semangat yang paling kuat Bu, yang sehingga mendorong Ibu terus maju dan akhirnya berdiri sampai di sekarang? Saya mendampingi suami saya 5 tahun selama menjadi Bupati Morotai. Saya melihat bagaimana beliau membangun Kabupaten Pulau Morotai, walaupun dengan APBD salah satu terkecil se-Indonesia, tapi bisa membangun, menyediakan semua fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan untuk 9 kabupaten kota lainnya. Dan saya menemani beliau waktu turun ke desa-desa. Saya melihat masyarakat sangat membutuhkan pemerintah untuk hadir membangun fasilitas dasar untuk mereka dan menyiapkan banyak hal untuk mereka yang belum ada. Untuk itu saya tidak mau kepergian suami saya sia-sia, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan apa cita-cita besar yang almarhum miliki untuk masyarakat Maluku Utara. Tapi pada saat kampanye susah nggak sih Bu? Ibu Sherly ini kan bukan berlatar politikus ya Bu, tapi Ibu sering sekali mendampingi Pak Beni sewaktu masih hidup untuk berkampanye maupun ke dapil-dapil untuk menemui rakyat Bu. Ada kesulitan nggak atau nampaknya saya sudah biasa saja melakukan hal ini? Untuk mendampingi turun ke masyarakat, saya sudah terbiasa mendampingi beliau. Hanya saja kemarin karena saya mengalami luka bakar dari lutut ke kaki, sehingga saya tidak bisa berjalan. Saya baru bisa berjalan dengan tongkat kurang lebih sekitar 2-3 minggu yang lalu. Jadi ada sekitar 1 bulan saya tidak bisa berjalan, masih menggunakan kursi roda. Saya memanfaatkan sosmed, memanfaatkan platform digital yang ada untuk video call dengan masyarakat di desa-desa dan mengatur pertemuan tertutup masyarakat yang datang bertemu dengan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat Maluku Utara yang luar biasa, cintanya yang luar biasa. Mereka mendukung dan mendoakan saya sehingga saya bisa melewati proses 45 hari ini dengan kuat dan menjadi lebih sehat sekarang. Berarti artinya pada saat kemarin beberapa kali ikut debat, Ibu juga masih merasakan sakit ya pada saat itu ya. Tapi mau nggak mau harus berdiri kan ya kalau debat itu kan ya Bu ya? Iya, debat pertama itu saya harus nyebrang ke Sofifi. Terus terang waktu saya masih trauma ya naik kapal, tapi ya harus dilewatin dan bersyukur saya bisa melewatinya dengan baik. Saya masih menggunakan tongkat di debat pertama, kedua, ketiga saya masih menggunakan tongkat. Kalau kita lihat Ibu warawiri di media sosial, anak-anak Ibu selalu mendampingi ya Bu ya. Rasanya mungkin 1-2 kali absen atau nggak pernah absen nih. Apakah kekuatan dari anak-anak juga yang mendorong Ibu Sherly untuk tetap kuat, untuk tetap melanjutkan semangat dari Pak Beni ini? Ya, saya mendapatkan kekuatan dari mereka. Mereka mendukung sebelum saya memutuskan untuk menggantikan almarhum untuk calon gubernur Maluku Utara. Saya bertanya kepada anak saya 3, dan mereka menyetujui saya untuk melanjutkan perjuangan dari almarhum, dan mereka mendukung saya dengan mengambil cuti di sekolah dan mendampingi saya. Bahkan yang udah berusia di atas 17 tahun mereka turun menjadi mendampingi saya pada saat saya kampanye akbar kemarin. Bu Sherly, kita kan masih menunggu hasil resmi dari KPUD ya Bu ya. Tapi kalau misalnya nanti KPUD menyatakan Bu Sherly dan pasangan ini menang menjadi gubernur Maluku Utara, apa arti kemenangan buat seorang Ibu Sherly? Saya kemarin memutuskan saya akan menjadi gubernur perempuan wanita pertama di Maluku Utara, dan saya memutuskan tidak mau menggunakan money politik. Saya anti money politik. Saya membuktikan bahwa dengan tanpa
money politics seorang bisa menang walaupun dia seorang perempuan, dan saya pengen menunjukkan bahwa kita bisa berkompetisi dengan politik modern saat ini yang cerdas dan santun. Dan jika saya secara sah memenangi ini akan menjadi langkah awal bagi generasi muda ke depan bahwa mereka pun bisa, jika saya bisa, mereka pun bisa, siapapun bisa. Seperti itu. Bu Sherly, tapi adakah kekhawatiran atau ketakutan sendiri Bu ketika nanti misalnya sudah ketuk palu terpilih menjadi gubernur Maluku Utara, perempuan dengan histori sejarah yang tidak bisa kita lupakan begitu, bagaimana kepergian dari sang suami, nggak takut Bu pada saat di tengah jalan nanti menghadapi seperti apa, atau jangan-jangan ini juga sudah ada berbagai hal yang rintangan juga yang Ibu lalui nih pada saat mencalonkan diri? Banyak rintangan yang saya lalui 45 hari ini, tetapi dengan niat baik dan keikhlasan hati, saya dikirimin banyak orang-orang baik yang menolong saya melewati proses ini dengan baik juga. Saya juga melihat bagaimana almarhum memimpin Morotai 5 tahun waktu menjabat menjadi bupati langsung. Intinya selama kita menjalani sesuai dengan aturan yang ada, kita tidak berkompromi, kita menjalankan sesuai dengan kewenangan kita tidak menyalahi kewenangan kita, dan apapun kebijakan yang kita lakukan untuk masyarakat, saya rasa semuanya bisa dilalui dengan baik. Apa impian atau kebijakan yang Pak Beni titipkan sewaktu Pak Beni masih hidup, Bu Sherly, untuk memajukan Maluku Utara? Cita-cita beliau hanya pengen supaya semua masyarakat Maluku Utara itu bisa bisa sekolah gratis, kuliah gratis, pendidikannya pun gratis, 10 kabupaten kota bisa UHC, kesehatannya bisa gratis dengan fasilitas kesehatan yang layak, terjangkau, dan beliau pengen pada dasarnya masyarakat Maluku Utara semua bisa lebih maju, bisa lebih sejahtera. Maluku Utara itu katanya provinsi paling bahagia, tapi kenyataannya kita di sana dengan pertumbuhan ekonomi yang katanya juga paling tinggi, masih banyak masyarakat itu yang jauh dari kata sejahtera. Beliau pengen masyarakat Maluku Utara benar-benar hidup bahagia dan sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Calon Gubernur Maluku Utara, Sherly Coandra, terima kasih sudah berbagi pengalaman pada saat, terutama hari ini, pada saat hari pencoblosan tiba untuk Maluku Utara. Terima kasih, selamat malam Bu Sherly.